Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Dewi Riani. Apa kabarnya nih, ibu-ibu online? Mudah-mudahan kita semua sehat dan bahagia selalu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Kegiatan aku hari ini nih, Bun. Ini aku lagi belanja mingguan di pasar, belanja mingguannya ya. Nah, tadi sebenarnya udah di tempat yang pertama, cuman gak aku record karena penuh di situ ya. Di situ tadi aku ada beli beberapa barang ya. Beli bawang, Waduh, beli terus sama kacang goblok. panjang dan segala macam lah. Terus di tempat kedua juga aku Sabaran, Bet. beli sayuran sama ada tempe tahu, dan ini di tempat ketiga aku beli buah-buahan dulu ya. Beli buah-buahannya kali ini itu pas banget 50.000 gitu ya. Kalau aku nggak salah ngitung ya, emang benar sih 50, karena si semangka itu 43.000, dan Iya, Pak. buat 7.000 nya karena ngepasin jerukan gini kan. 50-nya berarti kan Iya, sabar. kurang 7.000. Iya. Aku bilang ini jeruk aja gitu, ngepasin 7.000-nya dapat sekitar 5 biji kalau nggak salah. Lumayan ya Bun ya, buat nambahin gitu. Aku tuh pengennya 150 gitu ya. Niatnya gitu ya, dari rumah protein 50, sayuran sama tempe tahu 50, terus buah-buahan 50. Tapi kenyataannya tidak bisa. Sayuran lebih banyak gitu ya. Kalau buah-buahan bisa lah ya 50.000. Protein hewani ini 50.000 lebih 500 rupiah. Ya oke lah, nggak apa-apa, masih normal gitu ya. Tapi untuk sayuran gitu aku pengennya 50.000, dari rumah tuh udah termasuk tempe tahu, bawang, sama sayuran. Tapi baru beli bawang aja gitu kan udah 18.000 sendiri gitu. Jadi gimana dong gitu ya. Jadi ujung-ujungnya lebih deh ya dari 150 gitu. Nah, ini udah sampai rumah. Ini yang aku beli ada ini genjer ya. Ini aku lupa tadi itu, pokoknya dua sayuran ini genjer sama sawi itu 7.000, entah mana yang 3.000, entah mana yang 4.000, aku lupa. Pokoknya dua ini 7.000 udah gitu ya. Nah, ini kalau nggak salah 4.000. Sorry, 3.000. Mohon maaf ya teman-teman, 3.000 gitu ya. Karena tadi tuh waktu ngitung tuh aku ingatnya gini. Ini 2 7.000, ini 3.000 10 gitu, jadinya gitu ngitungnya tuh cepet banget ya. Nah, kalau ini bakso tadi aku beli tuh berapa ya harganya, 6 ribuan kalau nggak salah. Ini kacang panjang 3.000. Nah, untuk belanja kali ini aku inget beberapa ya teman-teman. Nah, termasuk ini bawang aku beli setengah kilo, harganya 18.000. Ini terong murah banget segitu 1.500, dan ini jengkol segini seperempat kalau nggak salah ya. Ini tuh 9.000. Tempe 2 6.000, tahu 2 6.000. Ini biasa ya, tempe tahu nggak pernah kelewat gitu. Nah, ini wortel itu 5.000, ini telur 14.500 kalau nggak salah ya. Ini ayam 36.000, dan ini buah-buahannya aku ada beli jeruk, ini segini tuh 7.000 ya teman-teman. Ini tuh ngepasin, tadinya mau kembalian, ya udah buat jeruk aja kembaliannya gitu. Sebenarnya sih semangka segini aja udah cukup gitu ya. Cuman aku pengen jeruk aja biar ada bervariasi aja gitu ya buah-buahannya. Nah, ini dia ya hasil belanja mingguan aku. Segitu aja tapi habisnya lumayan ya Bun ya. Nah, untuk telur kali ini aku beli setengah kilo aja. Nah, setengah kilonya ini tuh banyak ya gitu, nggak kayak biasanya tuh setengah kilo tuh paling cuman 8 kalau nggak salah ya. Ini tuh 9 gitu, dan di rumah tuh di kotaknya itu masih ada satu, dan di kulkas juga sebenarnya masih ada satu gitu. Jadi lumayan lah, aku rasa segitu cukup lah ya buat tambahan aja gitu, karena di kulkas aku masih punya sosis gitu ya, yang pas aku beli pas ada suami kemarin pulang gitu. Jadi ini untuk proteinnya nggak terlalu banyak gitu ya. Tambahan aja daripada bingung gitu, karena telur tuh nggak mungkin nggak aku beli gitu ya, pasti telur tuh habis beli lagi. Meskipun udah belanja mingguan, udah beli telur nih, nah belum waktunya belanja mingguan, kalau telur habis aku bisa beli lagi Bun gitu. Jadi telur tuh pokoknya nggak boleh nggak ada di rumah, wajib ada gitu ya, pokoknya wajib ada gitu. Syukur-syukur kalau sampai ke
belanja mingguan lagi gitu baru beli gitu. Tapi kadang belum belanja mingguan juga udah habis. Sering ya begitu. Nah, ini daun bawang segini tuh kalau nggak salah ya, tadi itu 3.500 atau 4.000 gitu ya, aku lupa banget deh. Kayaknya tuh sekitar 3.500 gitu ya. Ini segini, ini tuh, udah siang aku belanjanya, makanya sayurannya tuh, kebagiannya yang udah sisa-sisa gitu ya. Enggak terlalu bagus tapi masih layak lah ya gitu. Ini tuh udah penyok-penyok karena tadi sama si abangnya tuh diikat, aku bilang jangan diikat, malah diikat, jadi ya udahlah nggak apa-apa. Dan itu seledrinya aku kebagiannya yang udah agak kuning gitu, yang masih barunya, yang ijo-ijo banget juga udah nggak ada, katanya udah habis. Teteh kesininya kesiangan, iya memang. Karena nunggu di rumah beres dulu ya Bu, nunggu anak aku apa namanya, main dulu gitu, lengah, baru deh aku pergi belanja gitu. Karena kalau sama anak jadinya nggak bisa tuh Bun gitu ya, pasti uangnya bakalan habis, nggak bersisa gitu. Tapi kalau nggak sama anak, insya Allah masih ada sisa. Buat disimpan mungkin, buat tambahan nanti di minggu berikutnya, siapa tahu minggu berikutnya banyak kebutuhan gitu kan, nggak ada yang tahu ya. Jadi kalau sama anak mah pokoknya pengeluarannya jadi lebih banyak lah gitu kan. Tapi kalau nggak sama anak Pak, insya Allah masih ada sisa. Aku dari rumah itu bawa budget 200.000, itu benar-benar pas, nggak ada lebihan, dilebihin 2.000, 5.000 nggak ada ya, dipasin gitu. 200.000 coba ini mau sampai mana gitu ya kan. Dan ternyata ya seginilah ya, lumayan. Alhamdulillah buah dapet, sayuran dapet, tempe tahu dapet, udah lengkap sih menurut aku. Cuman di minggu kali ini aku nggak beli cabai ya, karena di rumah stok cabai masih banyak banget gitu ya. Yang minggu kemarin beli masih ada gitu. Aku masih punya rawit, masih punya cabai keriting gitu, masih punya cabai hijau. Jadi aku rasa nggak perlulah ya beli-beli lagi gitu. Kalau yang di rumah masih ada gitu. Nah, untuk sayuran perhijau-hijauannya kali ini lumayan agak banyak gitu. Ini sayurannya banyak sih ya menurut aku. Biasanya kalau, mau cukup 150.000 pas itu sayurannya mungkin nggak sebanyak ini gitu. Ini aku habis 192.000, semuanya ya Bun ya. Total belanjaan aku 192.000, ini tuh, cukup insya Allah untuk seminggu, bahkan mungkin lebih ya. Kalau untuk sayurannya mungkin bisa lebih dari seminggu, tapi kalau untuk buah-buahan, protein hewani, protein nabati nggak akan cukup seminggu, nggak bisa lebih dari seminggu, maksudnya begitu. Tapi kalau untuk sayuran kayaknya lebih, kayak sawi ini ya, ini sekotak ini tuh bisa 2 kali masak ya kayaknya. Tadi tuh mau aku bikin 2 kotak, tapi kotaknya nggak ada lagi. Kotaknya tuh udah aku declutter gitu ya, udah beberapa minggu sebelumnya gitu, itu udah aku ini tuh udah ada yang pecah gitu, entah tutupnya, entah wadahnya gitu. Jadi ya tinggal sedikit di rumah. Aku pengen beli lagi, tapi ya nggak tahu lah ya Bun ya, tunggu kapan waktunya gitu, karena sekarang lagi banyak banget kebutuhan. Mana sekarang tuh udah ada nih undangan menanti, udah ada 3 gitu ya Bun ya, tinggal datangnya doang. Undangannya udah ada gitu, jadi aduh pusing lah ya, kenapa undangan tuh ada terus gitu ya. Aku tuh kadang bingung gitu ya Bun ya, ini tuh sebenarnya dikasih uang sama suami tuh aku tuh udah gede gitu ya, mungkin ya menurut aku dibanding sama yang lain, aku termasuk gede lah gitu ya. Nah tapi kenapa ya kok pengeluaran tuh ada aja gitu ya, kita udah berusaha sehat lagi, hemat maksudnya, udah berusaha hemat gitu ya, nanti tiba-tiba di pertengahan bulan ucuk-ucuk gitu datang undangan, ucuk-ucuk jenguk saudara yang sakit, jenguk yang lahiran, ada aja gitu. Yang harusnya gitu kan, dari sisa belanja mingguan, belanja bulanan itu masih bisa ditabung buat kebutuhan yang lain. Kebutuhannya itu ya kondangan itu. Tiba-tiba suka ada aja gitu ya Bun ya, hal-hal yang tidak terduga gitu. Jadi ya begitulah, tapi ya berusaha aja. Aku pernah lihat, di TV ya gitu, Mbak Prita Gozi gitu, itu financial planner gitu. Beliau ini, pakarnya lah di bidang keuangan gitu ya. Itu bilang kalau teman-teman yang bergaji UMR gitu, belum punya dana darurat, it's okay, nggak apa-apa katanya, tapi berjuang untuk lebih
bisa mengatur keuangan, dan yang penting tidak punya hutang, itu udah untung gitu. Nah, aku tuh ngerasa dibela gitu. Ngerasa dibela dengan statement Mbak Prita gitu ya. Nggak punya dana darurat nggak apa-apa, yang penting jangan minus saja dulu gitu. Nah, nanti kalau udah nggak minus, kita belajar mengurangi apa nih, pos apa yang bisa dikurangin, pos apa yang bisa minimalisir, entah itu mungkin dari shoppingnya, dari listrik, dari air, atau dari belanja bulanannya, atau dari apanya lah, pokoknya dikurangin gitu, dihemat supaya bisa punya tabungan. Tabungannya apa dulu yang diutamain? Dana darurat dulu sebelum dana pendidikan. Aku kaget gitu, kok dana pendidikan dibelakangin gitu. Nah, beliau ini berpikir karena sekarang itu kan zamannya ya seperti kita tahu lah, udah nggak jelas, nggak tahu arahnya kemana gitu kan, lagi kacau gitu ya ekonominya gitu. Kita nabung ya untuk dana darurat dulu, dan yang tidak apa ya, yang tidak di-keep dalam jangka waktu lama gitu, yang sekali-kali bisa kita ambil gitu, jangka waktunya lebih pendek gitu. Karena kita kan nggak tahu ya daruratnya hidup kita tuh apa nanti ke depannya, entah naudzubillahi min dzalik di PHK, atau perusahaan tempat kerjanya bangkrut, atau kitanya sudah tidak bisa bekerja lagi, itu kan nggak tahu ya. Nah, makanya dana darurat dulu yang diutamakan. Tapi yang terpenting sebelum dana darurat itu jangan minus, jangan punya hutang. Kalau masih punya hutang, katanya nggak apa-apa nggak punya darurat, yang penting yang nggak apa-apa nggak punya dana darurat, yang penting jangan punya utang dulu gitu. Nggak punya utang aja buat gaji UMR itu udah alhamdulillah banget gitu. Aku tuh ngerasa kebela gitu ya sama Mbak Prita gitu. Aku tuh senang nontonin apa ya, tentang keuangan-keuangan gitulah ya teman-teman, mengatur keuangan gitu buat masa depan kita, jaminan lagi untuk hari tua kita nanti gitu, dana pensiun, tentang pokoknya tentang keuangan gitu aku seneng ngedengerin, tapi belum bisa mempraktekkan 100%, hanya sebisanya, sekadarnya, semampunya aku sebagai ibu rumah tangga ya, punya uangnya ya dari yang dikasih sama suami aja gitu kan. Sebisanya akunya nabung dari sisa belanja, ya udah nggak apa-apa gitu, yang penting jangan minus dulu. Dan bener banget ya teman-teman, apa yang dibilang Mbak Prita Gozi itu gitu, kalau misalnya gaji UMR kita masih minus, mau dari mana gitu nombokinnya. Zaman sekarang tuh cari kerja kan susah gitu, cari tambahan susah. Jadi apa yang ada, yang kita punya sekarang itu benar-benar dimanfaatkan dengan baik, jangan sampai menambah beban lagi biaya operasional hidup kita gitu ya, yang tadinya udah ngepres ya ditambah lagi kita punya hutang, makinlah kita nggak bisa punya dana darurat, begitu intinya ya. Jadi ngomongin gitu ya, jadi kayak pakar keuangan. Enggak lah ya teman-teman, ada yang lebih pakar dari aku gitu. Aku mah hanya mendengarkan aja, melaksanakan sebisa aku, semampu aku. Kalau nggak bisa ya udah gitu. Aku juga nggak memaksakan diri. Aku berusaha masih meminimalisir pengeluaran gitu ya, apa ya yang bisa dikurangin. Nah, caranya kalau aku salah satunya ya yang bisa dikurangin di budgetnya, di press lagi gitu, itu dari budget makan sama dari jajan. Kalau dari belanja bulanan sesekali mungkin bisa, tapi nggak bisa seterusnya ya. Kalau dari belanja mingguan masih bisa dikurangin, mungkin alternatifnya cari bahan-bahan yang lebih murah begitu. Jadi kemungkinan kalau untuk belanja mingguan masih bisa lah ya, dikurang-kurangin sedikit gitu. Tapi kalau untuk belanja bulanan belum bisa begitu. Nah, ini aku mau masukin semangka, nggak muat gitu ya. Anak aku bilang di bawah aja ibu di lacinya, tapi ternyata tetap nggak muat, dan akhirnya ini aku turunin ya, si raknya turunin sedikit biar bisa muat di atas gitu. Ini tuh mau dibelah tapi nanti dulu lah. Kepentingan konten gitu ditunda dulu, padahal ini habis selesai aku bikin video ini tuh, ini langsung diturunin lagi si semangkanya, langsung dibelah. Jadi ya udahlah, anak-anak tuh kalau ngelihat buah-buahan tuh langsung gitu ya matanya tuh kayak ngelihat apaan gitu, karena senang banget mereka sama buah-buahan begitu ya. Alhamdulillah ya anak-anaknya suka buah-buahan, jadinya insya Allah
gizinya terpenuhi. Insya Allah terpenuhi ya, mudah-mudahan. Begini aja ya bun ya, kulkas aku nggak bisa penuh nih bun, karena budgetnya cuma 200.000. Mungkin kalau budgetnya sampai 300 atau 400.000 mungkin ini penuh, freezer penuh, bawah penuh, semuanya penuh gitu ya. Nah ini dia hasil belanja mingguan aku dengan budget 192.000 ya, dari budget 200.000 masih ada sisa 8.000. Alhamdulillahirobbilalamin bisa mengisi kulkas aku meskipun nggak full ya teman-teman. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, bye bye.